Gua nggak nyangka bakal nge-review film yang semacam ini, Pak. Karena pada awalnya gua nggak terlalu interest mengenai filmnya Masters of the Universe. Karena lagi-lagi satu, gua bukan penggemar animasinya. Yang kedua, gua nggak pernah ikutin mengenai semua perkembangan untuk proyek Masters of the Universe yang satu ini, Pak. Literally gua FOMO, oke? Literally gua FOMO, sama seperti kalian. Tapi pas gua tonton mengenai hasilnya, Pak, sebagai orang awam ya, oke, boleh nih sebagai film petualangan yang oke nih. Wah, gila sih. Bakal musiknya, Pak. Anjir lah, itu musik ya sampai terngiang-ngiang di kepala gua, men. Anjir. I have the power! Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi ya seperti pada opening tadi, bahwa jujur aja gua nggak ada niatan sama sekali mengenai nonton untuk filmnya Masters of the Universe. Apalagi gua ketika nonton versi official trailernya itu juga ya biasa aja sebagai film petualangan, ya kan, bertemakan isekai segala macam ya. Oke lah, nggak masalah lah. Tapi ketika pas gua tonton mengenai reviewnya para YouTuber, para beberapa konten kreator luar sana, banyak banget yang mengatakan bahwa film ini berhasil memberikan sebuah bentuk flashback kepada para generasi era tahun 1980-an. Karena mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Masters of the Universe ini merupakan sebuah bentuk proyek animasi yang dikerjakan oleh pihak Mattel, yang dimana Mattel ini merupakan sebuah bentuk perusahaan multifungsional di Amerika Serikat, yang dimana mereka selalu memproduksi sebuah mainan-mainan legendaris, contoh seperti Barbie, Hot Wheels, Fisher Price, Uno, dan juga Thomas and Friends. Dan bahkan Mattel ini di era tahun 80-an mereka pernah memproduksi sebuah serial animasi Masters of the Universe, yang dimana serial itu akan menceritakan tentang kisah seorang yang bernama Adam sebagai pewaris kerajaan Grayskull, yang dimana akhirnya dia berusaha untuk menyelamatkan kerajaannya dari invasi sosok penyihir jahat yang bernama Skeletor. Oke ya, jadi mengenai kisah itu aja akhirnya akan diangkat kepada versi film live action yang satu ini. Dan setelah gua cari tahu mengenai proyek ini ya, ternyata franchise Masters of the Universe di luar sana itu udah sangat legendaris banget, men. Bahkan mereka itu udah ada beberapa versi animasi original di tahun 60-an, sama di versi animasinya di Netflix juga pernah ada. Bahkan versi live actionnya juga pernah ada di era tahun 90-an. Tapi ternyata franchise Masters of the Universe ini itu nggak pernah laku di Indonesia, karena ya lagi-lagi, men, serial ini ada di era tahun 1980-an. Sedangkan gua aja belum lahir, Pak. Belum lahir gua, makanya ya sama seperti Star Wars, ya dimana ya hanya para fans-fans Star Wars saja yang bisa menonton mengenai franchise mereka. Tapi ya buat para orang-orang awam juga nggak akan paham, men. Makanya ya agak sulit ya mengenai franchise-franchise lawas yang akhirnya dibangkitkan kembali dengan format live action untuk memperkenalkan hal ini kepada para generasi baru. Oke, gua paham sih, cuman ya gini cuy, uniknya adalah pas gua tonton film ini di bioskop ya, awalnya gua nggak berekspektasi apa-apa. Literally gua nol, Pak. Oke, nol. Bahkan trailernya aja gua cuma nonton sekali aja. Oke, gua nggak nonton mengenai final trailernya, official trailernya, kagak cuy, kagak. Gua cuma bermodalkan keyakinan aja, Pak, karena pas gua baca mengenai reviewnya di Twitter lah, bahkan di beberapa konten luar lah, mereka mengatakan bagus. Oke, gua coba nonton karena ya yang menjadi daya tarik gua ya di bulan Juni ini cuma Supergirl doang sih ya. Yang lain cuman ya udah cuma biasa aja. Tapi yaudah ya, gue coba mengenai filmnya Masters of the Universe seperti apa sih. Karena mengenai posternya ya, bahkan beberapa desain karakternya kok lumayan oke. Jadi gue coba buat nonton pas di bioskop tadi ya. Dan lucunya adalah gini, lucunya adalah pas gue ketika nonton tadi, ada banyak banget orang-orang tua. Oke, ada banyak banget
orang tua, ya mungkin karena mereka udah pernah ada di era tahun 80-an ya. Jadi ya mungkin di masa muda mereka udah pernah menyaksikan mengenai franchise lawas ini ya. Jadi ya sebagai bentuk nostalgia masa muda mereka. Oke, gua paham sih. Jadi ya memang ini juga bisa menarik perhatian para gen-gen lawas orang tua kita yang udah pernah menikmati franchise Masters of the Universe yang satu ini, men. Jadi pas di bioskop ya muda-muda dikit, Pak. Dikit banget. Jadi kebanyakan di kursi belakang, tengah, depan itu semuanya orang tua semua, men. Jadi ya oke, jadi ya mungkin sebagai momen nostalgia mereka ya. Jadi ya udahlah ya, oke lah, nggak masalah. Dan gua ketika nonton filmnya, surprisingly ini film bagus banget, Pak. Bagus, oke lah, biasa aja sih. Jadi mengenai petualangan He-Man sebagai tokoh utamanya ketika dia akan menyelamatkan kerajaannya dari invasi Skeletor seperti apa segala macam dengan tema-tema isekai, Pak. Ini literally isekai, Pak. Jadi ada isekai di dunia fantasi sama ada di dunia manusia. Jadi ya literally ini adalah isekai versi Amerika, Pak. Aduh. Jadi ya pas gua ketika nonton ya oke, seru-seru aja sih. Dalam segi bentuk petualangannya dapat, sama kostum-kostumnya oke juga. Bahkan beberapa CGI animasi yang ditampilkan semuanya oke. Jadi kita bisa menemukan ada harimau yang berbicara, sama ada beberapa makhluk-makhluk aneh seperti kayak capung lah, sama ada beberapa burung yang bisa berbicara segala macam. Pokoknya dunia yang dibangun di versi Masters of the Universe ini, mereka literally adalah dunia fantasi yang bener-bener fantasi banget, Pak. Ya udah seperti kayak isekai aja. Yang mungkin buat kamu-kamu yang udah pernah menyaksikan anime semacam ini ya udahlah, oke lah. Karena ya pas gua ketika nonton, oke, seru-seru aja, Pak. Dengan tokoh utamanya dapat dan juga beberapa actingnya dapat semua. Bahkan surprisingly, Pak, Idris Elba sebagai tokoh sampingan aja dia berhasil menarik perhatian gua, Pak. Karena ya you know lah ya, Idris Elba cuy, dia merupakan aktor senior yang udah gua ikuti semenjak MCU, Pak. Dia adalah pemeran Heimdall di filmnya Thor pertama. Ya, bahkan ketika dia mati di filmnya Avengers Infinity War aja, sampai sekarang masih kena tuh, Pak. Masih kena. Makanya ketika Idris Elba kembali sebagai tokoh sampingan di filmnya Masters of the Universe ini ya, jujur surprisingly naskahnya bahkan peran dia juga oke. Lawakannya oke, bahkan beberapa jokesnya dia ketika dia ngobrol sama si He-Man juga oke aja. Pokoknya intinya adalah franchise ini ya, film ini akan menceritakan tentang kisah seorang putra mahkota yang bernama Adam alias He-Man ini, yang dimana ketika masa kecilnya dia udah berlatih dengan beberapa pasukan di sana sampai pada akhirnya kerajaannya diinvasi oleh Skeletor dan juga anak buahnya, yang akhirnya Skeletor mengambil alih kerajaan Eternia selama 15 tahun, Pak. Dan ketika He-Man kembali sebagai pria dewasa, dia akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan semua rakyatnya dengan cara menggunakan pedang ini, Pak, pedang kekuatan, the Swords of the Power. Dan yang paling unik adalah ketika dia mengatakan, by the power of the Grey Skull, I have the power. Anjir. Itu sebuah bentuk kalimat yang apa ya? Kalimat yang sangat fantasi banget. Dan juga pas gua dengerin beberapa kalimatnya, oke, Pak. Dan setelah gua cocokkan kepada versi kartunnya, emang di versi kartunnya seperti itu, sama. Jadi ya dalam segi bentuk kalimatnya, bahkan perkata-katanya itu emang literally era tahun 80-an banget sih, Pak. Jadi ya mungkin buat kamu-kamu yang udah pernah merasakan di era segitu ya mungkin bisa relate ya. Tapi kalau buat gua pas gua nonton sih oke, unik aja. Dan perubahannya ya itu membuat gua callback kepada Shazam sih. Jadi ketika dia mengatakan I have the power, petir jeber, anjir Shazam nih, Pak. Kemudian nextnya gue baru tahu, Pak, kalau Skeletor ini ternyata diperankan oleh Jared Leto. Jared Leto, Pak, karena dengan suaranya kok gue tuh nggak asing ya dengerinnya. Karena ketika dia berbicara dalam segi bentuk aksen dia, dan ketika dia berhasil memerankan tokoh Skeletor sebagai ancaman tapi juga ada bumbu-bumbu komedinya, itu oke sih dalam segi bentuk karakternya. Dan bahkan gue suka mengenai wajah tengkoraknya dia, Pak. Entah kenapa ketika dia ngomong kepada beberapa karakter ya, itu ngeri sih, men, ngeri. Dan itu Jared Leto banget. Karena ya seperti kalian tahu ya bahwa Jared Leto ini kan merupakan aktor yang sudah berpengalaman ke dalam franchise superhero kan ya.
Apalagi buat kamu ya yang udah tahu, dia itu udah pernah main sebagai Joker loh di filmnya Suicide Squad tahun 2016. Ya meskipun itu sebuah bentuk proyek DCU yang gagal, tapi at least dia sebagai Joker itu bisa menangkap perhatian gue lah. Meskipun Jokernya juga agak gimana-gimana gitu ya. Tapi ketika dia bermain sebagai Joker di filmnya Zack Snyder Justice League, itu baru Joker men. Itu baru Joker. Makanya Jared Leto ini juga sebagai aktor yang udah pernah memenangkan penghargaan Oscar. Jadi ya dalam segi bentuk acting juga nggak main-main men. Makanya ketika dia memerankan tokoh Skeletor di franchise ini ya, jujur oke, bagus. Gua dapet ancamannya, gua takut kepada dia sebagai diktator ya, tapi juga ada bubuk komedi ala-ala Skeletor di versi animasi. Ya oke lah, sebagai tokoh antagonis yang bisa dibilang hanya mengincar kekuatan, kekuasaan ya, cuman sebagai film fantasi, the real fantasi aja sih ya. Dan juga gue suka mengenai pembangunan dunia Eternia-nya, yang dimana setiap plan itu ya, itu juga gue merasa desain itu luas banget pak. Luas banget, jadi kita bisa diperlihatkan shot-shot ketika kerajaan ini seperti apa, Grayskull itu seperti apa. Bahkan gue nyampe kepada beberapa shot-shot ketika mereka mengitari beberapa kampung-kampung kecilnya, sungai-sungai kecilnya. Itu nyampe men, artinya apa? World building yang dibangun kepada proyeknya Masters of the Universe ini itu luas banget. Luas dan juga seperti kayak kerajaan pada umumnya. Jadi ya gue ketika nonton juga oke, gue merasa dunia seperti ini itu luas banget, bagus. Beberapa shot ditampilkan juga seperti apa, angle-angle seperti apa ya kan. Beberapa tempat-tempat kecil juga ditampilkan. Jadi ya ini bisa memberikan sebuah indikasi bahwa Eternia ini juga seperti kayak dunia yang kita tahu pada umumnya. Ada kota-kota kecil, ada rumah-rumah kecil, ada rumah besar, dan juga ada sampai kepada shotnya kerajaan Grayskull sebagai penguasa di dunia Eternia ini pak. Itu bagus daripada pak, maaf ya, meskipun gue suka mengenai filmnya Mortal Kombat kedua, tapi mohon maaf pak, kerajaan Edenia segitu besarnya, shotnya kecil banget, jadi ya gue nggak bisa merasakan tempat itu luas. Padahal ya di versi gamenya aja Edenia itu luas banget pak, tapi di versi filmnya cuman blap 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 blap, ya elah. Jadi ya kurang world buildingnya pak, tapi di film ini gue bisa merasakan Eternia luas. Jadi ya gue bisa tahu ada beberapa makhluk-makhluk seperti kayak bangsa Centaur seperti apa, ada juga pasukan pemberani mereka seperti apa, segala macam. Itu tuh luas. Jadi gue bisa mengatakan dunia yang dibangun kepada Masters of the Universe ini itu luas banget. Jadi gue suka oke. Dan bahkan men, He-Man-nya cuy, ketika dia berubah total sebagai pria maskulinnya berotot banget ya, yang itu gue ngeliatnya wah anjir, gue iri men. Ya lah pak ya, sebagai pria gue juga pengen dong punya badan yang segede itu ya, tapi ya gak kesampaian ya. Tapi oke, sebagai tokoh utama He-Man juga aktornya cocok men. Logonya dapet, bahkan polosnya dapet nih orang. Bahkan ketika dia udah sampai ke bumi ya, kan dia kan harus bertahan di bumi selama beberapa tahun demi mencari pedangnya itu kan ya. Dan ketika dia ke bumi aja, itu polosnya dapet loh pak. Ini orang polos banget pak, Tapi dapat sebagai aktor dia bisa memerankan tokoh yang sangat sepolos itu anjir. Gue juga agak gedeg banget anjir nih orang polos banget. Tapi oke lah sebagai into the character oke lah. Ya meskipun gue nggak pernah ngikutin versi animasinya by the way ya, literally ya. Gue sebagai orang awam, gue nggak pernah ngikutin sama sekali mengenai Masters of the Universe, karena maaf ya, franchise selawas-lawasnya yang gue ikuti cuman Scooby-Doo ya kan. Scooby-Doo sama apalagi ya zaman dulu ya, Star Wars, Star Trek, itu doang. Jadi ya gue ketika nonton Masters of the Universe ini merupakan sebuah bentuk franchise lawas yang akhirnya dibangkitkan kembali tanpa mengurangi esensi era nostalgianya. Jadi ya mungkin buat kamu-kamu yang udah pernah menikmati franchise ini dulu ya mungkin kamu bisa ke callback banyak sih ya. Dan untuk sebagai orang awam, it's okay. Artinya apa? Artinya film ini tidak berpaku banget kepada nostalgia para fans. Kagak. Film ini bisa dinikmati oleh semua orang pak. Dan itu bagus by the way, bagus banget. Dan jarang banget dari pihak PH mereka akan membuat sebuah bentuk hasil remake franchise lama yang dimana mereka kebanyakan terlalu berfokus kepada fan service. Banyak seperti itu pak. Contoh Mortal Kombat kedua kemarin
ya dimana hanya fans-fans aja yang tahu mengenai ada Johnny Cage, Kitana, Liu Kang seperti apa, Kung Lao seperti apa, yang tahu hanya circle-circle-nya fans doang. Tapi untuk orang awam pada gak tahu. Jadi ya bisa aku katakan ini merupakan sebuah bentuk franchise yang bisa dibilang cukup berhasil buat gua, karena sebagai orang awam aja yang gua nggak tahu apa-apa aja gua bisa menikmati. Dan juga Masters of the Universe ini ya ketika kalian nonton ya, itu kalian jangan pulang dulu. Karena apa? Karena film ini ternyata punya 3 post credit scene. Oke, MCU kalah pak. MCU kalah literally, karena ya mereka udah punya 3 post credit scene. Jadi setelah ending kalian jangan pulang dulu, karena ini akan memberikan sebuah bentuk petunjuk besar kepada sequel keduanya nanti. Oke, jadi mungkin ya ini mungkin karena ini masih hari kedua penayangan film ini ya. Jadi ini gue kasih tau aja ya bahwa kalian jangan pulang dulu pak, karena akan ada petunjuk besar kepada sequel berikutnya ala MCU by the way, untuk sequel kedua Masters of the Universe berikutnya. Jadi Sony Pictures ya Anda luar biasa sih, jadi bisa membangkitkan franchise lama dan juga bisa ngehook untuk para fans-fans awam yang gak tahu apa-apa mengenai franchise Masters of the Universe yang satu ini men. Bahkan gue menemukan sebuah bentuk adegan paling favorit buat gue pribadi ya, itu adalah adegan ending ketika di momen saat He-Man akhirnya udah bertarung dengan Skeletor seperti apa. Itu gue bisa melihat ada beberapa adegan stop motion yang ditampilkan. Jadi ketika He-Man menghantam si musuhnya, si Skeletor ini ya, itu ada beberapa stop motion pak. Stop motion set. Dan setiap hantamannya, setiap pukulannya itu buat gue sebagai penonton jadi makin satisfying. Jadi makin puas pak. Jadi ketika akhirnya si He-Man ini menghantam habis si Skeletor, itu bagus men. Jadi gue ketika lihat momen adegan stop motion itu, wah itu gue puas men. Akhirnya musuhnya berhasil dikalahkan dengan telak gitu loh. Dan gue sebagai penonton juga gak dibuat ya kalah ya gitu aja. Enggak pak, gue puas. Karena apa? Shot pakai stop motion segala macam dan beberapa angle yang muter. Wah itu kreatif men, itu kreatif. Dan jarang banget film seperti itu menampilkan adegan dengan cara pakai stop motion. Itu jarang pak, jarang banget. Makanya ketika di akhir itu ya, itu bisa memberikan sebuah bentuk kepuasan kepada para penonton bahwa akhirnya musuh dikalahkan, tapi dengan cara yang sangat satisfying. Itu gua sangat mampus lu. Juga pembawaan Carlitos sebagai Skeletor ya, beberapa adegan ketika dia lagi ngamuk, ketika dia lagi serius, itu entah kenapa membuat gua callback kepada Morbius man di franchise-nya Sony Spider-Man Universe dulu pak. Makanya ketika ada beberapa adegan dia lagi serius lah, ketika dia memberatkan suaranya, itu kayak Morbius banget men. Dan juga musiknya pak, astaga musiknya anjir, musiknya itu loh pak, sampai terngiang-ngiang di kuping gua. Di film ini ya, mereka punya sebuah theme music yang diputar berkali-kali, dan itu sesuai kepada versi animasinya di era tahun 60-an. Sama ketika dia akhirnya berubah sebagai He-Man seperti apa, itu musiknya selalu tampil. Anjir, itu musik-musik era klasik banget sih. Gokil. Dan skor mengenai film ini adalah 8,1/10 pak. Anjir, itu tangguh banget ya, karena ya lagi-lagi cuy, film ini berhasil memberikan sebuah bentuk era nostalgia buat kamu-kamu yang udah pernah mengikuti franchise lamanya, dan juga berhasil memperkenalkan hal ini untuk para generasi baru. Oke, boleh sih. Hahaha, gokil, gila. Mantap. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai filmnya Masters of the Universe yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.